Missing someone without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyana Nabila dari kelas 12 4 Keperawatan akan mempresentasikan tentang naskah Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Madinah Charter adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Piagam Madinah juga disebut sebagai Konstitusi Madinah. Tujuan Piagam Madinah adalah untuk menghentikan pertentangan dan konflik sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj yang terjadi di Madinah. Piagam ini pun disusun secara jelas, terang, dan detail dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga mereka menjadi suatu komunitas. Disebut juga sebagai ummah atau umat. Latar belakang Piagam Madinah dimulai karena adanya pertentangan antara kaum-kaum masyarakat di Madinah. Piagam Madinah ditulis pada tahun 622 Masehi di kota Madinah. Piagam ini pun diklaim sebagai konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Sebanyak 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam, yaitu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sementara 24 pasal lainnya membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya termasuk umat Yahudi. Piagam Madinah ini juga mengandung peraturan-peraturan yang berdasarkan syariat Islam bagi membentuk sebuah negara yang menempatkan penduduk berbagai suku, ras, dan agama yang tinggal di kota Madinah saat itu. Di antaranya yaitu kaum Arab Muhajirin, kaum Makkah, kaum Arab Madinah, dan masyarakat Yahudi. Lewat perjanjian ini, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan prinsip konstitusionalisme dan perjanjiannya dengan segenap warga Madinah saat itu. Piagam Madinah ini dibuat dan mengikat seluruh penduduk yang ada di Madinah, yang terdiri dari berbagai kaum atau kabilah tertentu. Tindakan pertama Nabi Muhammad SAW setelah bertemu dengan masyarakat Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pertemuan antara dua kelompok Muslim itu diadakan di rumah Anas bin Malik. Setelah mempersaudarakan umat Muslimin, Nabi Muhammad kemudian menyatukan seluruh kelompok Yahudi dengan perjanjian aliansi dan kebebasan beragama. Setelah berhasil mempersatukan seluruh kelompok yang ada di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian merinci perjanjian sosial politik Madinah. Perjanjian inilah yang kemudian menjadi Piagam Madinah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Missing someone